Wanita Gila episode 42. Tok tok tok. Lepi yang masih asik bergelung di bawah selimut menggeliat kesal saat pintu kamarnya diketuk. Dengan malas dia menyahut dari dalam kamar. "Bibi, aku masih ingin tidur. Bisa tidak jangan menggangguku?" Bukannya takut pada teriakan sepemilik kamar, pelayan yang tadi mengetuk pintu menerobos masuk. Dengan langkah cepat, dia berjalan ke arah ranjang. "Maaf, Non, di depan ada seorang pria yang sedang menunggu Nona. Dia bilang kalau keadaan ini darurat dan Nona harus segera datang menemuinya." Lepi berdecak. Dia kemudian duduk sambil menutup mulutnya yang terus menguap. "Pria, siapa namanya?" tanya Lepi. "Bibi tidak tahu, Non. Orang itu tidak memberitahu namanya." "Aneh, sok misterius sekali dia," gumam Lepi. Dengan menahan kantuk, Lepi akhirnya memutuskan untuk pergi menemui pria itu. Dia tidak peduli meskipun harus keluar dalam keadaan yang masih berantakan. "Awas saja kalau bukan tamu penting. Akan kuhajar dia sampai tidak berani lagi muncul di hadapanku." Pelayan yang mendengar gumaman Lepi hanya diam sambil terus mengikutinya dari belakang. Setelah menuruni anak tangga, Lepi dan pelayannya berjalan menuju pintu utama. Di sana terlihat seorang pria yang tengah berdiri membelakangi mereka. Bentuk rambut dan gaya tubuhnya seperti familiar. "Siapa ya?" Lepi berdiri memperhatikan pria tersebut dari arah belakang. Pikirannya sibuk menerka-nerka siapa gerangan tamu asing ini. "Jika sudah siap, ayo kita pergi." Lepi berjengit kaget saat pria itu tiba-tiba berbicara. "Bisa tidak kau jangan membuatku kaget? Pagi-pagi sudah membuat jantung orang hampir terlepas saja." Mata Lepi membulat lebar saat pria itu berbalik menatapnya. "Kau, apa yang sedang kau lakukan di rumahku?" tanya Lepi cetus. Ares menghela napas. Dia memperhatikan penampilan wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Ares kemudian memanggil anak buahnya yang berdiri tak jauh dari sana. "Bawa Nona ini masuk ke dalam mobil." "Yak, Ares, apa yang kau lakukan, ha? Kau berniat menculikku ya?" teriak Lepi panik saat 3 orang pria hendak menarik tubuhnya. "Cih, apa untungnya menculik wanita berisik sepertimu? Tuan Muda Gapreli ingin kau datang ke rumahnya sekarang juga. Keadaan darurat," sahut Ares sembari melangkah pergi. Lepi yang ingin meneriaki Ares langsung terdiam setelah mendengar perkataannya. Dia langsung terpikir dengan kondisi Elia. "Apa yang terjadi? Elia baik-baik saja kan?" tanya Lepi berusaha tenang. Ares menoleh. Dia cukup takjub dengan perubahan emosi yang terjadi pada wanita ini. "Kau akan tahu nanti," jawab Ares menggantung. Tak ingin membuang waktu, Lepi segera masuk ke dalam mobil saat anak buahnya Ares membukakan pintu. Dia lalu teringat dengan pelayannya yang sedang berdiri kebingungan di depan pintu rumahnya. "Bibi, tidak usah khawatir. Bos dari pria ini adalah orang paling kaya di negara kita. Nanti aku akan pulang ke rumah sambil membawa sebagian harta miliknya," teriak Lepi sambil menyembulkan kepalanya di jendela mobil. "Apa benar begitu? Tapi apa Nona yakin tidak perlu menghubungi Tuan Samuel ataupun kantor polisi untuk meminta pertolongan?" tanya si pelayan khawatir. "Tidak usah, Bi. Aku malah senang diculik oleh mereka. Kapan lagi bisa memeras orang paling berpengaruh di negara ini? Sudahlah, lebih baik Bibi masuk ke dalam saja. Keadaan sedang darurat. Kedatanganku sangat dibutuhkan oleh pria kaya raya itu," jawab Lepi kemudian menutup jendela mobil. Apa urat malu wanita ini sudah putus? Sambil menghela napas panjang, Ares masuk ke dalam mobil. Dia duduk di samping kursi pengemudi. "Ares, kau belum menjawab pertanyaanku tadi," ucap Lepi sambil membenarkan letak kain penutup mata di kepalanya. "Tidak ada yang perlu aku jawab," sahut Ares. "Cak, kau sama menjengkelkannya dengan Gapreli," keluh Lepi sembari menoleh ke samping menatap jalanan. Ares tak ingin meladeni ocehan wanita barbar ini. Dia kemudian mengirimkan pesan pada Nun kalau mereka sedang dalam perjalanan ke rumah. "Elia, semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk padamu. Kau harus tetap hidup. Aku belum puas menghinamu." Lepi berusaha menutupi kekhawatirannya dengan tetap bersikap angkuh di depan Ares. Bukan apa, sejak kecil dia sudah terbiasa menjadikan sikap angkuhnya sebagai tameng untuk melindungi diri. Padahal, sesungguhnya Lepi adalah seorang gadis yang sangat sensitif. Hati dan perasaannya begitu rapuh.
Karena terus melamun, Lepi tidak menyadari kalau mereka sudah sampai di rumah Gabrieli. Dia baru tersadar saat pintu mobil dibuka dari luar. "Silahkan keluar. Jangan kau pikir aku akan melayanimu seperti Tuan Putri," ucap Ares dingin kemudian segera berlalu dari sana. "Dasar beruang kutub. Buka ya buka saja, kenapa harus mengejekku juga?" Brak, Lepi menutup pintu mobil dengan begitu kuat. Dia lalu berjalan masuk ke dalam rumah sambil terus menggerutu. "Selamat pagi Nona Lepi." Nun menyapa tamu penting yang baru saja datang. Di tangannya ada sebuah paper bag besar berisi seperangkat pakaian. "Pagi, siapa namamu?" "Jangan besar kepala dulu. Aku perlu tahu agar tidak salah memanggilmu nanti," sahut Lepi cetus. "Nona bisa memanggil saya Nun. Saya adalah kepala pelayan di rumah ini." "Oh, baiklah. Di mana pria tengik itu? Aku perlu meminta uang ganti rugi karena anak buahnya sudah berani datang mengganggu waktu istirahatku," tanya Lepi angkuh. "Tuan muda ada di kamarnya Nona. Mari saya akan mengantar Anda ke sana," jawab Nun sopan. Lepi mengangguk. Dia lalu mengikuti Nun yang sedang berjalan menuju lift. Meskipun ini sudah kedua kalinya Lepi datang ke rumah ini, dia masih dibuat kagum dengan semua benda yang ada di sini. Mewah, elegan dan berkelas. Julukan itu sangat pantas untuk istana milik Gabrieli, suami dari teman kecilnya. "Silakan Nona," ucap Nun mempersilakan tamunya untuk keluar terlebih dahulu dari dalam lift. Tanpa mengucapkan terima kasih, Lepi melenggang pergi menuju kamarnya Gabrieli. Keningnya mengernyit bingung melihat beberapa perawat yang sedang berdiri di sana. "Nun, kenapa banyak perawat di sini? Elia baik-baik saja kan?" Kali ini Lepi sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kekhawatirannya. Dia berbalik menatap Nun yang tak kunjung memberi jawaban. "Nun, kau bisu ya?" "Nyonya Elia baik-baik saja, tapi apa? Cepat katakan," sahut Lepi dengan tidak sabaran. "Lebih baik Nona lihat ke dalam saja. Sulit untuk menjelaskannya di sini." "Kau sama saja dengan Ares, menyebalkan," kesal Lepi kemudian berlari dengan cepat. Ares diam tak menanggapi ucapan Lepi. Dia dan Nun segera menyusul Lepi yang sudah masuk ke dalam kamar tuan muda mereka. "Brak, Elia, kau baik-baik saja kan? Gabrieli tidak menganiayamu kan?" Gabrieli dan Reyhan terperanjat kaget saat pintu kamar dibuka dengan begitu kuat. Mereka berdua kemudian menoleh. "Gabrieli, apa yang telah kau lakukan pada teman kecilku, ha? Di mana dia sekarang?" tanya Lepi curiga sambil mengedarkan pandangan ke seluruh kamar untuk mencari keberadaan Elia. "Kenapa setiap gerahammu terbuka, kau selalu saja menyudutkanku, ha? Bisa tidak kau bicara yang tidak membuat orang lain tersinggung?" amuk Gabrieli. "Tidak bisa. Cepat katakan padaku, di mana Elia? Aku harus memeriksa keadaannya sekarang," sahut Lepi sambil terus mencari-cari keberadaan teman kecilnya. Reyhan memandang takjub ke arah wanita yang dengan begitu berani menyinggung Gabrieli. Dia yakin kalau wanita ini adalah orang pertama yang berani memprovokasi kemarahan temannya dengan begitu santai. "Elia ada di dalam sini. Dia bersembunyi karena tidak mau diperiksa oleh dokter," ucap Gabrieli mengalah. Biarlah sekarang bukan waktunya Gabrieli meladeni kegilaan wanita barbar ini. Karena sekarang dia sangat membutuhkan bantuan darinya. Kenapa dia bodoh sekali sih? Seharusnya Elia itu jangan bersembunyi di dalam kamar mandi, tapi lari yang jauh dari rumah supaya bisa terbebas dari cengkraman pedofil tua sepertimu. "Lepi, aku tidak sedang ingin bercanda. Untuk kali ini saja, tolong jangan mengajakku berdebat. Aku takut Elia pingsan di kamar mandi. Dia sudah cukup lama berada di dalam sana," teriak Gabrieli dongkol. Lepi kaget. Dia lalu berjalan mendekat ke arah pintu kamar mandi. "Kenapa tidak didobrak saja?" tanya Lepi heran. "Apa kau punya cara bagaimana agar pintu baja ini bisa terbuka?" tanya Gabrieli balik sambil menghela napas. Lepi menggeleng. "Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak memiliki kekuatan seperti Hulk yang mampu menghancurkan semua benda-benda berbahan keras." Bibir Reyhan berkedut. Dia sangat suka dengan gaya bicara wanita ini. "Elia bilang dulu kau pernah membawanya pergi ke rumah sakit." Dia tadi terlihat begitu ketakutan saat Reyhan dan para perawat datang. Mungkin karena panik jadi dia lari bersembunyi ke dalam sini, ucap Gabrieli sembari menatap sedih ke arah pintu kamar mandi. "Maksudmu, kau ingin aku membujuknya agar dia mau keluar dan diperiksa oleh dokter begitu?" Gabrieli mengangguk. "Baiklah, tapi itu tidak gratis," ucap Lepi menyanggupi.
Apapun yang kau minta, sahut Gabrieli cepat. Lepi tertawa penuh kemenangan. Dia kemudian bersiap untuk meneriaki gadis kecil yang sudah membuatnya diculik ke rumah ini. Lepi, apa? Saat kau mengantarkan Elia ke rumah sakit, apa dia juga ketakutan seperti ini? Tanya Gabrieli penasaran. Lepi mengangguk. Dengan cara apa kau membuatnya patuh? Sebuah semirik aneh muncul di bibir Lepi, yang mana membuat Gabrieli dan Reyhan mengusap tengkuk mereka yang meremang. Aku bilang kalau dia menolak untuk diobati, maka aku akan menyayat seluruh tubuhnya supaya dia mati kehabisan darah. Gabrieli dan Reyhan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka berdua menatap datar pada wanita yang entah kenapa membuat mereka memiliki pemikiran yang sama. Wanita gila. Akal bulus. Elia duduk diam di atas kloset dengan tatapan mata yang kosong. Dia sebenarnya tidak bermaksud melarikan diri saat para dokter datang untuk memeriksanya. Namun rasa trauma akan kejadian yang pernah dialaminya membuat Elia menjadi panik dan ketakutan. Dia merasa kalau wajah semua dokter sama persis dengan wajah orang yang pernah melecehkannya dulu. Karena terbayang dengan masa kelamnya, tanpa sadar tangan Elia mencakar bagian tubuhnya yang pernah disentuh oleh tangan pria jahanam itu. Dia seperti tidak merasakan rasa perih saat darah mulai merembes keluar dari kulitnya yang terkelupas. Tubuhku kotor, gumam Elia lirih. Elia menolehkan telinganya saat pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar. Hatinya sedang hancur, jadi dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Jijik, itulah yang dia rasakan sekarang. Yak, kau makhluk kecil. Kalau kau tidak mau keluar dari tempat persembunyianmu, maka bersiaplah untuk mati di dalam. Kamar mandi ini akan aku ledakkan menggunakan rudal yang kubeli di Rusia. Cepat keluar, aku hitung sampai 3. Kesadaran Elia langsung kembali begitu dia mendengar suara teriakan dari wanita yang dia kenal. Namun tubuhnya masih terlalu berat untuk beranjak dari sana. Apa Kak Lepi masih mau berteman denganku jika dia tahu kalau aku pernah dilecehkan oleh seseorang? Ucap Elia sedih. 1. Mata Elia menatap ke arah pintu. Dia mulai bimbang. 3. Elia, aku benar-benar menembakkan rudal untuk menghancurkan kamar mandi ini sekarang juga. Beraninya kau membuatku kesal. Elia tergelak. Bukankah seharusnya Kak Lepi menghitung angka 2 dulu? Tapi kenapa dia meloncat ke hitungan ketiga? Apa jangan-jangan Kak Lepi sebenarnya tidak bisa berhitung? Wah, itu berarti aku memiliki teman yang sama bodohnya sepertiku. Ucap Elia pelan kemudian terkikik lucu. Sementara itu, di luar kamar mandi, Lepi tampak begitu emosi. Dadanya bergerak naik turun dengan tangan yang menempel di pinggangnya. Brengsek, beraninya makhluk kecil itu mengabaikan perintahku. Jaga mulutmu Lepi, beraninya kau mengatai istriku seperti itu. Protes Gabrieli tak terima. Memangnya kenapa? Aku bahkan pernah memakinya dengan hal yang jauh lebih buruk daripada ini, dan Elia sama sekali tidak keberatan. Dia bahkan tidak tersinggung saat aku menyebutnya sebagai gadis miskin yang bodoh. Sahut Lepi. Dimaki seperti apapun, Elia tidak akan pernah berani untuk melawanmu, Lepi. Kemampuan otaknya sangat terbatas untuk sekedar membalas makianmu. Nah, justru karena itulah aku sangat takut kehilangannya. Di mana lagi aku bisa menemukan orang yang tetap diam saat dirinya dimaki? Hanya Elia saja yang mau menerimanya dengan sukarela. Ucap Lepi dengan santainya. Kau? Ceklek. Akhirnya kau menampakkan dirimu juga, Elia. Hampir saja aku meminta suamimu untuk segera memesan rudal itu. Ucap Lepi begitu pintu kamar mandi terbuka. Mata semua orang terbelalak lebar melihat kondisi Elia sekarang. Elia, kau kenapa? Pikik Gabrieli dan Lepi berbarengan. Elia diam tak bersuara, lidahnya keluh. Dia bahkan belum menyadari seberapa parahnya luka yang dia buat saat di kamar mandi tadi. Kak Lepi, aku takut. Cicit Elia lirih. Kau tunggu apa lagi, Rehat? Cepat ambil obat sekarang. Teriak Gabrieli panik. Oh, oke. Sahut Rehat tergagap kemudian berlari mengambil kotak obat. Dengan wajah yang masih sangat syok, Gabrieli membopong tubuh istrinya kemudian membawanya ke arah ranjang. Tunggu sebentar ya, Rehat sedang mengambil obat untukmu. Ucap Gabrieli setelah menurunkan Elia dari gendongannya. Lepi masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Tubuhnya seperti membeku melihat teman kecilnya terluka seperti itu. Nona Lepi, Anda baik-baik saja? Tanya Nun. Kepala Lepi menggeleng. Matanya terus melihat ke arah ranjang.
Kenapa Elia bisa terluka? Apa Gabrieli memelihara binatang buas di dalam kamar mandi? Tanya Lepi tak sadar. Tidak Nona, tapi jika Nona ingin tahu apa penyebabnya, maka bantulah mengobati luka di wajah dan tubuh Nyonya. Nyonya adalah orang yang sangat jujur. Beliau pasti akan menjawab kalau Nona bertanya. Jawab Nun. Setelah mendapat masukan dari Nun, Lepi segera berjalan menghampiri Gabrieli dan Elia. Pandangan matanya terus terarah pada luka gores yang hampir memenuhi kulit di tangan Elia. Beruntung luka goresan di wajahnya hanya sedikit saja. Makhluk kecil, kau kenapa? Tanya Lepi sembari duduk di kursi yang berada di sebelah ranjang. Elia menoleh. Ingin rasanya dia masuk ke dalam pelukan wanita yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Sayang, panggil Gabrieli. Aku. Perkataan Elia terputus. Dia mengerjapkan matanya saat merasa ingin menangis. Tidak boleh. Kak Lepi dan Kak Gabrieli tidak boleh melihatku menangis. Aku harus kuat. Kau pasti bisa, Elia. Bersikaplah seperti biasanya saja. Gabrieli sedikit kaget mendengar apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya. Dia lalu menatapnya lekat-lekat. Bersikap seperti biasanya, apa ini artinya kalau selama ini Elia sengaja memperlihatkan dirinya sendiri? Tapi kenapa dia melakukan semua itu? Ada apa ini? Kenapa aku merasa kalau Elia menyembunyikan sesuatu yang sangat besar? Gabrieli, tolong beri aku ruang untuk mengobati istrimu. Lukanya bisa terinfeksi jika tidak segera dibersihkan, ucap Reinhard meminta izin. Reinhard dan Lepi tercengang mendengar tuduhan yang dilontarkan Gabrieli. Mereka dibuat kaget dengan rasa cemburu dan juga sikap posesif yang ditunjukkan oleh pria dingin ini. Wajah Elia memucat melihat Reinhard yang menggunakan pakaian dokter. Dia segera menyembunyikan wajahnya di dada suaminya. Elia sayang, kau kenapa? Hei, tanya Gabrieli kaget. Aku tidak mau melihat dokter Kael, tolong, jawab Elia ketakutan. Gabrieli menjadi bingung sendiri melihat respon istrinya. Hal itu pun juga dirasakan oleh semua orang yang ada di dalam kamar ini. Tidak apa-apa sayang, dokter ini temanku, namanya Reinhard. Tidak mau, aku tidak mau, teriak Elia histeris. Sayang, Gabrieli sudah, jangan diteruskan. Kau perlu menyelidiki sesuatu jika ingin tahu kenapa istrimu bisa setakut ini melihatku. Psikologis istrimu sepertinya mengalami masalah, ucap Reinhard pelan di samping telinga Gabrieli. Gabrieli menelan ludah tak percaya. Selain bekerja sebagai dokter spesialis kandungan, Reinhard juga adalah seorang psikolog. Jadi sangat wajar kalau dia langsung tahu jika ada masalah pada kejiwaan Elia. Apakah buruk? Tanya Gabrieli sedih. Reinhard menghela napas. Dia lalu melihat ke arah gadis kecil yang masih bersembunyi di dada temannya. Obati dulu lukanya. Kita akan membicarakan hal ini nanti. Sekarang aku keluar dulu. Keadaan istrimu bisa memburuk jika aku terus berada di sini. Baiklah Nun, tolong kau antarkan Reinhard ke ruanganku, ucap Gabrieli. Baik Tuan Muda. Lepi diam termenung di sebelah ranjang. Dia juga mendengar apa yang baru saja dibicarakan Gabrieli dengan temannya. Kenapa kau masih ada di sini? Lamunan Lepi buyar. Dia lalu menatap bengis ke arah Gabrieli. Memangnya apa masalahmu? Ucap Lepi balik bertanya. Tentu saja itu masalah. Pergilah. Sekarang bukan waktunya untuk kita bertengkar. Elia sedang seperti ini. Tolong kau jangan memancing keributan. Usir Gabrieli sembari membelai rambut istrinya. Cih, bilang saja kau ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Iya kan? Gabrieli, kau pikir aku tidak tahu apa dengan akal bulus yang ada di dalam pikiranmu? Tuduh Lepi. Kecilkan suaramu bodoh. Elia sedang sakit, geram Gabrieli. Saat Lepi ingin kembali membalas perkataan Gabrieli, tiba-tiba saja mereka mendengar suara dengkuran halus yang keluar dari mulutnya Elia. Seketika Gabrieli dan Lepi saling berpandangan kemudian tersenyum samar. Bagaimana bisa dia tertidur di tengah-tengah pertengkaran kita, Gap? Astaga. Gadis ini sepertinya memang hanya ada satu di dunia, ucap Lepi pelan. Keluarlah, Nun sudah menyiapkan pakaian ganti untukmu. Kali ini tidak ada bantahan dari Lepi. Dia sadar betul kalau Gabrieli tidak akan bisa berbuat macam-macam pada Elia. Berhenti berpikir yang tidak-tidak tentangku, Lepi. Aku bukan pria hidung belang seperti yang kau tuduhkan, ucap Gabrieli jengah. Lepi terkekeh. Dia bangkit berdiri kemudian melenggang pergi dari sana. Sebelum menutup pintu kamar, dia masih sempat untuk mengatakan sesuatu yang membuat Gabrieli merasa begitu dongkol. Kunci kamar ini akan aku bawa.
Jadi waspadalah kalau kau ingin berbuat tak senonoh pada Elia karena aku bisa muncul tiba-tiba. Hehehe.